Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan view banding pada Android Kotlin. Biasanya kita menggunakan VinView by ID atau Kotlin Synthetic untuk berinteraksi dengan view dan memanipulasinya. Namun ada beberapa kelemahan dari penggunaan VinView by ID atau Kotlin Synthetic. Salah satu alasan kita untuk melakukan migrasi ke view binding adalah karena biasanya yang menggunakan Kotlin Synthetic itu sudah di precache atau sudah kadaluarsa, maka kita dianjurkan untuk beralih ke dalam view binding. Bisa teman-teman lihat di sini di tabelnya bahwa ketika kita menggunakan VinView by ID, ia hanya mendukung build speed. Kemudian kita lihat di sini pada bagian Kotlin Synthetic hanya mendukung elegance, kemudian build speed. Nah, ketika kita lihat kepada view binding, di sini dia mendukung kode yang elegance, kemudian compile tab safety alias aman, kemudian build speed-nya juga sudah didukung. Jadi kesemuanya sudah ada di dalam view binding. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan view binding karena sangat powerful. Oke, sekarang bagaimana cara untuk menggunakan view binding? Yang pertama kita akan masuk dulu ke dalam build Gradle. Seperti teman-teman lihat di sini, biasanya di Android Studio 4.1 ke bawah itu ada di sini masih ada Kotlin Android Extension, yang berarti itu masih bisa menggunakan Kotlin Synthetic. Namun di Android Studio 4.1 itu sudah di precache atau kadaluarsa, maka kita dianjurkan untuk menggunakan view binding. Nah, untuk mulai menggunakan view binding, kita bisa deklarasikan dulu kita aktifkan dulu di sini view bindingnya. Kita menggunakan build feature. Kemudian kita aktifkan view bindingnya menjadi true. Setelah itu, jangan lupa untuk melakukan sinkronisasi Gradle. Oke, setelah ini kita bisa langsung menggunakan view binding tersebut. Setelah kita menambahkan atau mengaktifkan view binding pada build Gradle, secara otomatis ia akan menggenerate file binding dari setiap layout yang kita buat. Sekarang kita bisa melakukan view binding, mengakses ID yang ada di dalam layout main activity ini menggunakan view binding. Caranya kita tinggal buat di sini. Kita inisialisasi variabelnya terlebih dahulu. Kita kasih nama binding. Kemudian teman-teman lihat di sini secara otomatis apabila kita ketikkan activity main, nah otomatis jadi di sini dia akan menggenerate file bindingnya, activity main binding. Oke, kemudian di sini kita berikan nilai, kita inflate activity main bindingnya, kita inflate ke dalam layout inflator. Nah, kemudian kita tidak perlu lagi untuk menggunakan layout dari main activity-nya seperti ini. Kita hanya cukup menggunakan binding.root untuk mengakses semua ID yang ada di dalam file root dari XML-nya. Di sini kita sudah memiliki button, di sini sebuah button show toast dengan ID button klik. Nah, setelah kita melakukan inisialisasi di dalam main activity ini, kita langsung bisa menggunakannya dengan cara kita ketikkan binding dot. Nah, secara otomatis ini akan muncul ID-ID yang ada di dalam activity main tersebut. Sekarang kita bisa klik di sini. Kemudian kita berikan aksi di sini. Setelah diklik, apa yang akan terjadi? Misalkan kita akan menampilkan toast set on click listener. Di sini kita akan menampilkan toast. Hello world. Oke, sekarang kita coba run aplikasinya. Nah, sekarang aplikasinya sudah terbuka. Sekarang apabila kita klik tombol show toast-nya, maka dia akan menampilkan toast seperti biasa. Cuman di sini kita menggunakan view binding untuk mengakses ID dan memanipulasi button tersebut. Lalu bagaimana penggunaan view binding di fragment? Di sini kita sudah memiliki sebuah fragment, caranya sama aja.
Di sini kita bisa melakukan inisialisasi dulu bindingnya, kemudian di sini fragment hello binding, secara otomatis dia akan tergenerate. Kemudian di sini kita bisa berikan nilai, kita inflate fragment hello binding dot inflate ke inflator container false. Kemudian returnnya kita bisa ganti di sini menjadi binding dot root. Nah, di sini di dalam layout fragmentnya kita memiliki sebuah text view dengan nama tp hello. Kemudian jika kita ingin mengaksesnya, kita bisa langsung saja di sini kita buat on view create-nya. Kita bisa langsung binding.tp hello. Jika ada berbagai ID yang ada di dalam layout tersebut, maka akan muncul di sini secara otomatis. Jadi kode yang kita tulis bebas dari kesalahan. Kemudian juga kodenya ringkas dan juga di sini kita lihat lagi build speed-nya itu sudah oke. Oke teman-teman, itu dia cara untuk menggunakan view binding untuk menggantikan VinView by ID atau juga Kotlin Synthetic. Semoga bermanfaat.